Shalom. Mohon izin. Dan hari ini di dalam Wahyu 8 saya punya iman untuk menanggalkan jubah kejelataan. Puji Tuhan, seperti yang disampaikan kemarin. Dan sesungguhnya hari ini saya agak gemetaran, saudara. Puji Tuhan. Tapi kemarin saya telah menangkap sesuatu daripada Tuhan. Wahyu 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa-doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Ada malaikat Tuhan yang berdiri dekat mezbah, mengambil pedupaan yang berisi dengan doa-doa orang kudus dan membawa api dari mezbah dan dilemparkan ke bumi. Api dari mezbah itu harus kita tangkap. Catch the fire. Karena Alkitab mengatakan mezbah pedupaan emas itu ada di sorga. Berarti hari-hari ini sorga menyentuh bumi. Sorga menyentuh bumi. Ketika ada malaikat Tuhan dengan di tangannya ada pedupaan emas, ada api dari mezbah itu, dan api itu dilemparkan ke bumi. Lukas 12 ayat 49 berkata bahwa lihat, aku telah melemparkan api, kata Yesus, ke bumi, dan aku mengharapkan betapakah api itu tetap menyala. Jadi hari ini seperti yang kemarin yang kami tangkap, catch the fire dan buat lebih besar. Karena Alkitab mengatakan ada seseorang yang tetap menjaga api. Ketika ada malaikat Tuhan yang datang dalam hidupnya, orang itu adalah Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 6 berkata, tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tadi di dalam Wahyu 8 di tangannya ada api dari mezbah, dan kali ini di tangannya juga ada bara yang diambil dengan sepit, masih dari atas mezbah. Orang itu bernama Yesaya. Ketika Tuhan duduk di atas tahta, ya, dengan high and lift it up, tahtanya tinggi dan menjulang. Dan Alkitab mengatakan karena Yesaya adalah orang yang berdiri atas bangsanya, dan buktinya di mezbah itu masih ada bara. Berarti ada orang yang menjaga api itu untuk satu bangsa. Dan tiba-tiba tanpa disangka, tanpa diduga, Tuhan hadir. Tuhan tiba-tiba hadir di bait suci itu. Ambang pintu bait suci bergerak dan bergoyang disebabkan suara orang yang berseru. Ketika ada api dari atas mezbah dan penyembahan, tiba-tiba Tuhan hadir, ya, di atas tahtanya, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ketika wanita perempuan 12 tahun pendarahan menyentuh ujung jubah itu, ia sembuh. Saya percaya ketika ada api dari mezbah, bangsa ini pasti sembuh. Oh, Indonesia pasti sembuh. Sulawesi Utara pasti sembuh. Itulah yang terjadi. Semua diawali dengan mezbah. Nuh memulai dengan mezbah, Abraham juga dengan mezbah. Dan di atas itu, di atas gunung Moria, Alkitab berkata, ambillah anakmu yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah di atas gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dia mendirikan mezbah di sana. Itu terjadi dalam waktu 3 hari. Ketika mezbah itu naik, Abraham naik dengan korban, tapi dia turun dengan kemenangan. Dia naik dengan apa yang nama pengujian, tapi dia turun dengan kemenangan besar. Di atas mezbah itu, di atas gunung itu, ketika ada mezbah, tiba-tiba open heaven. Sesuatu terjadi sampai 2 kali. Malaikat Tuhan berseru. Ketika ada mezbah, ada korban. Jadi hari itu Yesaya
Yesaya berdiri untuk melakukan hal-hal yang Tuhan berkata pada saat api bara dari tangan malaikat itu menyentuh bibir dan mulutnya. Seperti Tuhan menjamah mulut Yeremia dan menaruh perkataan-perkataan untuk mencabut, untuk merobohkan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan untuk menanam sesuatu. Saya percaya dengan mulut kita yang seperti pedang, yang Tuhan taruh firman di mulut kita, maka kita akan berkata, kita akan deklarasi, dan apa yang kita deklarasikan pasti jadi. Dan hari itu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku kepada bangsa yang tebal telinga. Tetapi Tuhan berkata, 1/10 mereka akan seperti pohon yang ditebang, tapi dari situ akan keluar tunas yang kudus. Itulah sisa Israel, anak Yesaya Syar Yasub, yang artinya sedikit yang tertinggal tetapi kembali pulang. Saya percaya hari-hari ini itulah sisa-sisa Israel. Tuhan berkata dalam Sakaria, aku akan mengaruniakan kepada sisa Israel itu bibir yang bersih, bibir yang tidak berkata-kata kelaliman atau berkata bohong, tetapi bibir yang memperkatakan firman Tuhan. Sebelum kami ke sini, kami mendapatkan sebuah mimpi. Pada saat itu berada di tanah lapang, dan kita sedang dipindahkan ke satu tempat. Tempat itu dibawa oleh para tentara. Di tempat itu ada sebuah seperti bangunan, di sampingnya ada begitu pantai bergelora. Dan kami dibawa ke sana. Dan ketika masuk, kami lihat ada ibu PMI. Kami deklarasi, tapi ada seorang perempuan duduk di atas seperti tiang berhala. Saya terbangun, saya kaget, saya berpikir, wah kami dibawa oleh pasukan untuk masuk di tempat itu. Dan saya berpikir, oh ini mungkin mimpi-mimpian. Tapi Tuhan mengingatkan, bukankah Rahel duduk di atas terafim? Ada sesuatu yang Rahel sembunyikan. Bahkan Yakub pun tidak tahu. Dan saya menyampaikan mimpi ini karena saya berpikir apakah salah atau benar, tapi ada firman-Nya. Dan saya berpikir, oh Tuhan, kami tidak boleh menyembunyikan terafim itu. Dan ketika masuk ke tempat ini, hari itu Ibu Ruth membawakan firman Tuhan tentang kehambaan, dan Kak Stanley sambung dengan ketika Saul tidak taat, itu adalah seperti dosa terafim. Ketidaktaatan ada seperti penyembahan berhala. Hari ini mari kita taat. Jangan kita sembunyikan lagi apa yang tidak diketahui oleh manusia, tetapi pasti diketahui oleh Tuhan. Kita harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan, tetapi ini dimulai daripada kita. Untuk membangun mezbah yang benar, semua mezbah-mezbah berhala harus dirobohkan. Jadi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Kita hanya berjalan dengan iman. Seperti Yesaya berjalan dengan iman. Dan saat itu Yesaya terus dibawa. Sampai Yesaya menyaksikan sebuah api yang paling tinggi. Yaitu Yesaya 53. Di mana dia melihat kemuliaan dan kepenuhan Kristus. Di atas kayu salib itu diawali dengan sepit dari atas mezbah yang disentuhkan di ujung mulutnya. Hari itu dia melihat ada seorang pribadi, bahkan bangsa-bangsa jijik dan tercegang melihat dia. Ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga kita menutup mukanya terhadap dia. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan, kita semua dipulihkan. Tuhan menegaskan kepada Yesaya, bangsa ini pasti sembuh. Bangsa ini pasti sembuh. Asalkan ada penjaga mezbah, asalkan ada orang yang tetap menjaga api, bahkan membuat api lebih besar. Yang terjadi di dalam pasukan adalah sesuatu yang ajaib. Ada pasukan yang baru bergabung, dan pada saat itu tahun yang lalu ibu ini berhutang 5,4 miliar. Dan mereka datang bersama dengan Kok dan 2 anaknya. Mereka katakan, Bu,
Kami berutang 5,4 M. Saya katakan mari kita bangun mesbah dan kita singkirkan semua. Tapi ibu sudah mau dilelang. Sudah keluar peringatan pertama kedua di salah satu bank. Kemudian saya berkatakan, saya mendengar tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kok jawab, lalu kita harus bagaimana? Kita berdoa dan membangun mesbah. Malam kita baca firman Tuhan dan koknya bilang, ketika pulang dia bilang kepada ciknya, tidak ada cara lain, cuma berdoa. Ini 5,4 M. Cik telepon dan berkata, ini kok protes? Wajar. Tapi mari lakukan dengan iman. Koknya biasanya ini sudah mereka izinkan saya sampaikan. Kok biasanya judi bola. Tapi kalau tidak ada pelanggan, kok toko sembako, tokonya Cinta Damai, di ini kok mulai deklarasi. Mazmur 91, Mazmur dan para karyawannya bilang, kok kami sekarang mulai aneh-aneh. Ya, biasanya ajak kita judi bola, minum-minum sedikit. Sekarang perkatakan dengan HP kalau tidak ada pelanggan. Tetapi saudara, walaupun dia komplain, dia melakukan. Seisi rumahnya berpuasa. Itu bulan Mei. Bulan Mei, kemudian ada Ros Hasanah. Streaming. Tiba-tiba ada awan sebesar telapak tangan. Bang telepon. Pertama bang, saya baru kali itu kalau nagih, saya dengar. Kok kasih dengar? Mereka katakan, bro, kapan mau bayar? Begitu ternyata. Dan iya kami berdoa. Ya, tapi kemudian 1 minggu telepon. Bro, saya enggak pernah tahu, tapi mungkin doamu manjur. Kamu dapat potongan 1 M. Jadi tinggal, tapi kok Denny bilang, kan Bu masih ada 4,4 M. Iya, tapi itu kan siapa yang mau potong 1 M? Kemudian beberapa 1 bulan, iya ya. 1 bulan, kemudian orang banknya telepon lagi. Saya sudah 25 tahun kerja di bank. Dapat potongan pokok 1 M lagi. Tapi harus kasih 1 M untuk kalau enggak disita. Dan siapa yang mau kasih pinjam 1 M? Dan ada teman kok Den, pakai saja uang saya 1 M. Saya katakan kok itu. Tapi Bu masih ada 3,5 M. Rukonya mau dijual enggak laku-laku. Itu waktu Ros Hasanah bawa persembahan kan. Tiba-tiba Ci ada di belakang saya. Kasih sejumlah persembahan. Saya katakan Ci enggak usah. Mungkin itu uang terakhir mereka. Enggak. Kami dengan iman. Biar ini jadi persamaan, kami ikut makan roti ini semuanya. Dan kemudian saudara, tepat tanggal 2 Desember. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dalam puasa Ester subuh, Tuhan memberi firman yang tak disangka-sangka akan terjadi atas Yerusalem. Saya katakan kok Tuhan akan buat mujizat. Tapi ingat, jangan lari dari Tuhan. Karena setelah dijawab, nanti hilang. Oh tidak, kali ini saya sudah berjanji. Dan tanggal 3, tiba-tiba depan toko mereka, telepon. Kami mau beli itu ruko. Tapi uangnya masih tunggu 2 minggu. Sementara sudah mau disita beberapa hari lagi. Lusanya telepon, aneh. Uang yang kamu mau pinjam dari bank sudah masuk. Jadi mari kita notaris dan bayar. Tepat tanggal 5 Desember, 5,4 miliar lunas. Ci Ane dan Cece ada di sini. Mari bangkit berdiri. Inilah keluarga pasukan yang mendapatkan terobosan daripada Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib. Jadi di tengah ketidakmungkinan, ketika kita berjalan hari ini mereka jadi pasukan yang ajaib. Termasuk buat kue-kue itu. Mengerjakan bagian mereka. Dan kita berjalan, Ibu Ruth sering katakan kepada kami, kita harus melangkah dengan iman. Dan memang kalau disulut, Ibu Ruth agak galak. Ya, waktu beberapa tahun yang lalu Pak Luki yang bersama dengan tim Elisa itu berapa pasang ya dari singgah di tempat kami. Dan waktu sorenya waktu masuk ada ular besar mau masuk, tapi dilihat oleh Bas dan dipotong, kemudian meninggalkan patok di gereja. Saya melihat
Ibu PMI, ini sebuah yang ajaib. Kami melewati apa yang namanya melewati api, tapi juga melewati air dan melewati api. Tanggal KKR disapa sesudah itu, Ibu Nita dan Ibu Ruth, tiba-tiba terdengar kabar. Suami saya berdiri waktu sudah mau pergi ke KKR. Desember itu 2 minggu setelah 23 November. Gedung cyber terbakar. Dan semua server daripada Pak Gembala suami saya, semuanya terbakar. Itu masuk jadi berita nasional. Dia berdiri dan berkata begini, "Ma, mengucap syukur. Terjadilah firman Tuhan. Habis melewati api, kita melewati air. Tetapi Tuhan adalah Allah Immanuel." Ya, makanya saya agak sibuk sedikit. Karena yang terjadi. Tapi semuanya puji Tuhan. Hari ini sebelum tanggal 13 bulan 12. Tepatnya kemudian tambah 3 hari. Semuanya pulih. Gereja pulih, server-servernya sudah pulih. Tuhan itu ajaib. Terima kasih untuk semua yang telah dilepaskan. Catch the fire dan buat lebih besar. Yang terakhir, ada seseorang yang membuatnya lebih besar. Itu terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 28. Ketika Paulus tiba di Malta, mereka menyalakan api besar. Dan ketika itu Paulus mengambil ranting dan melemparkannya ke dalam api supaya api tambah besar. Ya kan, untuk kayu ini tambah besar. Dan tiba-tiba ular itu keluar dan mematuk tangan Paulus. Tetapi Paulus mengebaskannya. Ada sengat-sengat daripada ular dalam Wahyu 9. Dan itu terdapat di mulutnya untuk menghentikan anak-anak Tuhan. Tetapi tangan itu kenapa tidak mempan? Karena tangan itu adalah tangan yang memperbesar api. Tangan itu bukan tangan biasa, tetapi punya tangan yang peduli untuk merangkul satu bangsa. Supaya api di Pulau Malta semakin besar. Itu dibuktikan pulau-pulau lain pun datang. Dan Publius disembuhkan. Ibu mertua, papa mertua atau ibu mertua daripada Publius sembuh daripada sakit demam. Itu Dewi Keadilan yang patuh. Saya percaya itu bicara tentang penguasa wilayah itu. Penguasa wilayah tidak bisa menghentikan tangan daripada seorang rasul yang memperbesar api. Mari buat api lebih besar. Mari pelihara api. Tidak bisa dihentikan, tangan itu tidak bisa dihentikan. Ibu Ruth, saya mendapatkan rema waktu menyampaikan firman. Sebuah rema berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Maut sudah dikalahkan oleh kematian Kristus. Beliau berkata, Salomo berkata bahwa cinta kuat seperti maut. Tapi ada seorang pribadi, tidak ada pembesar, tidak ada presiden sekalipun, siapapun dia yang hari-hari ini berani kepada maut. Tetapi ada satu orang pribadi yang berani menentang maut. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Karena maut tidak bisa menghentikan dia. Pada hari ketiga, Yesus Kristus yang termulia teragung itu bangkit. Dan pada saat itu, sengat daripada si ular itu, baik yang ada di mulutnya, yang mematuk daripada Paulus, dikebaskan. Saya percaya, apapun itu, penyakit sambarkah, tantangan apapun tidak akan mempan. Karena apa? Kita kebaskan. Karena tangan itu di atasnya ada tangan Tuhan. Panci-panci kemenangan. Itu tangan orang-orang yang memperbesar api. Itu tangan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Itu tangan orang-orang yang mengulurkan tangan kepada yang lemah. Tangan seperti itulah, walaupun dipatuk, tangan itu akan tetap terangkat karena dia berharap hanya kepada Kristus yang akan tetap memegang tangan kita sampai pada kesudahannya. Hai maut, di mana sengatmu? Kita berjalan dengan percaya. Sesama hamba Tuhan bukan musuh kita. Tidak sedikit walaupun belum terlalu banyak. Cercaan, cemoohan. Ketika saya mau berangkat di tempat ini, ada seorang hamba Tuhan berkata, "Bu, ketemu di bandara, masih GBI kan?" Masih. Ya, tapi saya ingat pesan Ibu Panglima.
hamba-hamba Tuhan harus kita kasihi. Mereka bukan musuh kita. Lawan kita iblis. Jangan sampai kita salah fokus. Lawan kita pemerintah penguasa di udara. Ya, penguasa Pulau Malta, penguasa Pulau Bunaken harus tunduk kepada penguasa teragung, namanya Yesus Kristus Tuhan. Saya hanya tersenyum. Yang terakhir, api itu ditangkap oleh seorang yang bernama Elia. Api dari sorga itu ditangkap di mesbah di bumi. Ketika dia mendirikan 12 batu dan menaruh korban. Mintalah hujan pada air musim semi. Hujan awal dan hujan akhir. Ketika selesai api Tuhan turun, bersiaplah. Ada hujan lawatan Tuhan. Ada hujan hadirat Tuhan. Ketika saya tangkap kemarin firman Kak Leo kalau tidak salah. Naik. Terus naik 7 kali. 7 kali. Pada kali pertama bukan tidak terjadi apa-apa. Kali pertama hujan kan itu perlu matahari pertama. Jadi pada waktu pertama kali belum terjadi apa-apa. Tuhan suruh matahari. Kedua kali belum terjadi apa-apa. Tuhan suruh air menguap. Ketiga kali belum terjadi apa-apa. Uap naik. Keempat kali jadi pekat awan. Kelima kali ya sudah bersiap. Ketiga 7 kali. Maka bujang itu berkata ada awan sebesar telapak tangan. Elia bilang sekarang saatnya turun. Tiba-tiba terjadi hujan lebat, hujan awal dan hujan akhir. Saya percaya pasti satu bangsa akan mengalami lawatan Tuhan hanya dengan cara naik ke gunung. Naik ke gunung, naik ke gunung. Di mana gunung hadirat Tuhan. Tuhan janji dalam Yehezkiel berkata di atas gunung ini aku akan mencurahkan hujan berkat. Gandum, anggur dan minyak. Bicara tentang Yoel 2. Bahwa sebuah lawatan akan terjadi. Tidak bisa tanpa doa. Semuanya harus melalui doa. Ahab pergi makan minum. Ini prediksi saya. Berarti Elia berpuasa. Pergilah Ahab makan minum. Tapi Elia berpuasa. Mari di tahun ini kita banyak berpuasa. Dan banyak baca firman. Ketika kemarin di sidang ilahi, Pak Luki berkata, bertemu dengan firman-Mu, aku menikmatinya. Seperti ada sebuah tancapan yang begitu tajam masuk di hati saya. Terima kasih Tuhan. Banyak bolong-bolong di tahun yang lalu. Tapi izinkan kami untuk lebih dekat lagi. Untuk mendekat kepada Tuhan. Dan begitu banyak kesombongan, arogansi. Tapi kami diajar di tempat ini kehambaan dan membuang semua inner child dan segala macam hal yang tidak berkenan. Terafim itu banyak kecacatan, ketidaksempurnaan, kekurangan. Namun Tuhan, biarlah Engkau ketika api itu ada, kami menangkap api-Mu dan kami melanjutkan apa yang Tuhan suruh. Tidak boleh berhenti di sini, tetapi membuatnya lebih besar. Tuhan memberkati. Shalom.